Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berusaha menskakmat, mengunci ya mulut orang-orang yang memang kadang lancang, tapi terbaca kalau di situ yang main adalah cacat logika yang gak beres. Apa yang saya skakmat? Bayangkan, ada saja pihak yang justru mengelompokkan umat ini, umat Muhammad ini, umat Islam ini dalam dua kelompok yang sama sekali tidak beralasan. Yang satu kelompok ahli sholawat, yang satu kelompok anti sholawat. Memangnya ada umat Islam ini yang anti sholawat? Jawab. Ada nggak umat Islam ini yang anti sholawat? Nggak ada kan? Nah, tapi kok bisa-bisanya ini kelompok anti sholawat, ini kelompok yang suka sholawat. Ternyata yang dimaksudkan memang ada sholawat rame-rame, ada sholawat ya justru sama sekali tidak ditinggalkan, tapi porsi dan proporsinya selalu disesuaikan. Lah, jadi kalau begitu ada yang anti sholawat? Tidak ada sebenarnya. Mudah-mudahan yang begitu itu tidak berlanjut lagi lah. Ya artinya ungkapan-ungkapan yang cacat logika itu jangan ada lagi lah. Cerdaslah jadi umat Muhammad. Itu yang kita inginkan. Belum lagi kalau sudah kita lanjutkan bayan kita, penjelasan kita. Bukankah salawat itu ada yang wajib dan ada yang sunat? Ayo. Nah, begitu orang memang bersalawat, menyesuaikan porsi dan proporsinya. Begitu orang beramal, mengikuti tartibul amal, wajib, sunat, fadilat, kan gitu kan? Jangan dibolak-balik ini. Lu amalan sunat begitu getol, amalan wajib diabaikan. Nggak bener kan? Bertengah malaman salawatan, subuh kebablasan. Apa iya? Umpama itu terjadi, lah yang begini inilah yang memang kita itu mengislah untuk sebuah maslahat, mengkritik untuk kebaikan. Tapi memang ada manusia yang anti kritik. Ya janganlah. In uridu illal islah mastata'tu. Yang kuinginkan tidak ada yang lain. Ini Ustadz Indra yang mengingatkan nih. Ini ucapan Nabi Ayub atau rasanya Nabi Ayub atau kata beliau, Al-Quran mengabadikan ucapan ini, in uridu illal islah. Aku tidak ingin apa-apa kecuali perbaikan. Nah begitulah para nabi-nabi. Ya begitu juga kita umat Muhammad. Apa yang memang kita kritik, apa yang memang kita islah karena kita ketahui salah, maka yang diinginkan berarti adalah islah itu untuk kebaikan. Iya. Alhamdulillah saya diislah. Alhamdulillah saya diluruskan. Mestinya begitu orang kalau dikritik, kalau diislah, kalau nyata-nyata yang diislah memang salah. Alhamdulillah. Bukan justru sebaliknya, diislah malah ya tidak mau, malah yang mengislah dianggap musuh. Ya tidak begitu cara berislam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya tadi kan kita juga bersalawat. Ya cuman saya mengajak memang, ya kadang kita cuman bentuk ajakan saja. Salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ikhlaskan. Tapi tidak bersalawat. Ya jangan juga. Jadi nanti para khatib-khatib, ya para ustadz-ustadz penceramah, ya begitu dia menyampaikan, ya kita ikhlaskan juga salawat dan salam kita buat utusan Allah, Rasul pilihan, Rasul akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan, boleh menyambung Allahumma shalli wa sallim alaihi. Boleh ustadz melafazkan, membimbing Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ya ada yang mencukupkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti yang menambah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya gitu ya, kita biasakanlah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang celaka, kecelakaan, mungkin 3 faktor penyebabnya. Pertama, udah memang garisnya dari sononya, pengertiannya adalah orang sudah hati-hati, orang sudah benar-benar tidak ceroboh, celaka. Memang sudah garisnya, mau gimana. Itu pertama. Yang kedua, ya karena kebodohan. Tidak ngerti, tidak tahu. Kalau ya umpama melintasi satu jalan, di jalan itu sebenarnya ada lubang yang menganga cukup besar. Nah dia ya tancap gas, tidak tahu di hadapan dia ada lubang. Ini karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Yang ketiganya apa kira-kira? Orang celaka. Yang ketiganya adalah karena nekat. Nekat ini memang biasanya orang udah tahu di situ ada rambu-rambu, nekat terobos karuan aja, bertemu ciuman di perapatan. Nekat, udah tahu diterobos lah. 3 inilah ya, memang dari sononya karena kebodohan, karena nekat lah, mengkaitkan celaka manusia karena mengabaikan agama. Nanti akan mirip-mirip penjelasannya. Mengabaikan agama dalam hal ini Islam. Tidak ada selain Islam, itu tidak ada ya. Orang yang ngerti, orang yang paham, dibayar miliaran untuk meninggalkan keyakinannya, tidak akan. Yang ngerti, yang paham, dibayar, bahkan bukan miliaran lagi ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi zahaban ya. Seluas langit, seluas bumi yang disiapkan berupa emas lagi, tetap saja tidak akan. Kenapa? Karena memang tidak bisa diganti. Makanya Nabi juga mengatakan kan, begitu asbab kita ada orang yang masuk Islam, sebab kita ada orang masuk Islam karena kita. Artinya penyebabnya kita, ganjarannya luar biasa. Memang ada yang menyebutkan humurun ni'am ya, seperti keledai merah, karena memang keledai merah pada zamannya itu kendaraan mewah luar biasa. Tapi ada juga tempat lain yang menyebutkan ya seluas langit dan bumi ganjarannya. Orang yang justru menjadi sebab orang lain masuk Islam, bagaimana yang punya diri, bagaimana yang memang ada dalam iman dan Islam, ya inilah keluar biasaannya. Al-Islam yang maknanya adalah ketundukan. Islam bermakna pula keselamatan. Islam berarti pula keadaan sebagaimana sejatinya keadaan, orisinilnya keadaan apapun juga, orisinilnya keadaan, itulah Islam secara bahasa. Lughatan, nanti istilahan, itulah kemudian nanti yang dikehendaki dengan istilahan agama, hukum-hukum yang bersumber dari Allah disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Ya itulah nanti hukum Islam. Jadi hukum Islam itu kan 2 kan.
Ada hukum kauniyah, hukum yang Allah berlakukan pada alam, tidak ada yang dikecualikan, semua kena hukum Allah ini. Hukum Allah artinya aturan Allah. Pada alam ini ada aturan Allah. Pada air ada aturan Allah, pada udara ada aturan Allah, pada tumbuh-tumbuhan ada aturan Allah, pada binatang ada aturan Allah. Tidak ada yang bisa melanggar itu, tidak ada yang bisa melawan itu. Hukum kauniyah. Yang keduanya hukum syar'iyah, hukum syara. Yang sama sebenarnya, samanya di mana? Sama, tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada yang bisa ya justru membantah. Begitu melawan, ini tadi ya, begitu melawan hukum Allah, pasti berisiko. Ya pasti celaka. Lah kok Tuhan kok dilawan? Ya celakalah. Ogah. Air wogah. Ada di sungai, naik ke atas ke daratan yang mengering. Air ndak betah hidup. Maaf, air lagi. Ikan ndak betah, ndak mau hidup di air. Iya. Selesai sudah riwayat ikan. Tidak bisa melawan hukum Allah. Itu ya. Nah begitu dengan hukum-hukum syara. Allah kok jelas-jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lah riba jadi bagian dalam kehidupan. Cepat atau lambat celaka. Terlilit. Nah, riba. Kurban rentenir. Nah, habis akhirnya barang yang ada di rumah terpaksa dijual. Tidak cukup, akhirnya rumahnya juga disita. Kenapa? Karena apa? Iya, ya itu tadi interaksi dengan riba. Baru satu contoh kasus. Begitu dengan kasus pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Tidak ada jalan. Nah, kalau begitu yang celaka tadi tiga kan? Ketidaktahuan. Jangan tidak tahu. Ya saya kan bodoh kan. Pertanyaannya, kenapa Anda bodoh? Bodoh karena tidak mau belajar. Sama sekali tidak ada pembenarannya nanti di mahkamah Allah. Rusulan mubasyirin wa mundhirin li Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Kan begitu kan? An-Nisa 165. Allah itu sudah ngutus para rasul min Adam alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah diutus para rasul. Tujuannya apa? Mubasyirin, memberi kabar gembira. Nanti ada kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Di dunia akan bahagia, di akhirat akan damai, akan bahagia, akan merasakan kenikmatan. Mubasyirin, memberi kabar gembira. Wa munzirin, ada pula peringatan, diingatkan. Hati-hati, bahaya, akan celaka. Sudah disampaikan oleh Allah lewat utusannya, para rasul-rasulnya. Nah sehingga apa kata Allah? Li Allah yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada seorang pun yang bisa berhujjah di hadapan Allah. Ada yang bisa, maaf Tuhan, hamba tidak ngerti kan. Gimana kau mengerti? Kau tidak pernah mau mengerti. Bisa beralasan? Tidak bisa. Nah, jadi orang celaka pertama karena kebodohan. Nanti ada memang wilayah-wilayah yang kita belum tahu.
Ya karena memang tidak pernah tuntasnya, tidak pernah selesainya, maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Terjemahkan. Ini memang ungkapan Arab saja. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa? Long life education. Pendidikan seumur hidup, belajar seumur hidup, bukan tempo-tempo belajar, bukan. Lah, kita sudah benar-benar memaksimalkan waktu kita, kesempatan kita, umur kita untuk belajar. Ada juga yang masih tercecer. Mudah-mudahan yang begitu itu ma'fu bisa Tuhan maklumi, bisa Tuhan maafkan, mudah-mudahan yang seperti itu. Yang pertama karena bodoh, yang keduanya nekat. Masa bodoh, agama apa itu? Bahaya manusia yang seperti ini orang yang nekat yang seperti ini bahaya. Berapa lama sih hidup? Apa sih sebenarnya yang Anda punya? Apa sih sebenarnya yang Anda bisa? Begitu orang mau jujur, sebenarnya kita itu punya apa? Sebenarnya kita itu bisa apa? Saya agak berang terakhir ini ada tulisan orang ya, yang nadanya itu menistakan ulama, ya, nadanya menistakan ulama. Dan ini sering memang kita dengar. Nggak usah banyak-banyak ilmu. Banyak ilmu tapi sombong. Lebih baik nggak usah banyak ilmu tapi tidak sombong. Bisa-bisanya menghakimi. Bisa-bisanya menghakimi. Dari mana Anda tahu kalau orang itu sombong? Nuntut ilmu itu wajib. Larangan sombong itu jelas. Orang yang ngerti, orang yang paham hakikat ilmu, hakikat kebenaran, tidak akan sombong. Plato saja yang non muslim mengatakan, Plato itu mengatakannya. Ini kan termasuk yang punya nama ya dari kalangan orang Yunani kan, ya, tapi masih Yunani kuno yang memang Allah memberikan orang-orang yang brilian ya tentu ya yang benarnya diikuti. Ya di Yunani kuno itu ada kebiasaan yang diterapkan. Silahkan orang berhujah habis-habisan tentang yang diyakini oleh sebagian orang salah, tapi dia berhujah habis-habisan supaya itu terbaca akhirnya kalau itu benar. Satu ya, silahkan dia habis-habisan membela yang oleh sebagian orang dikatakan salah supaya menjadi benar. Satu. Yang kedua, yang meyakini benar silahkan dia habis-habisan berhujah. Dia bisa memang membuktikan, menyatakan kalau itu benar. Kalau bisa kedua-duanya ini baru orang pintar. Tapi konyol kan? Paham gak? Ini nyata-nyata salah nih, atau paling tidak dipandang oleh sebagian orang salah, tapi dia harus membela ini habis-habisan dengan cara yang dia bisa lakukan sehingga orang lain, oh, tidak salah rupanya ya. Satu. Yang kedua, yang dikatakan memang benar, dia juga habis-habisan bisa membela bahwa memang itu benar sehingga tidak ada celah untuk orang mengatakan salah. Kalau dia bisa kedua-dua berdiri di dua ini, maka dia baru orang hebat. Tapi sekali lagi tetap aja konyol. Memang bisa diganti yang benar dengan yang salah. Nah, karena memang filsafat yang bisa dikembalikan kepada ya filsafat Yunani ya sebenarnya berbahaya sekali. Tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Tidak usahlah kita bicara benar salah. Tidak ada itu. Hanya itu ada pada Tuhan aja. Rusak. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Jadi terputus tadi menikung ke sana. Apa tadi? Di mana menikungnya Ustadz Indra? Saya biasa menikung ya memang. Tadi ya coba lihat ya, kebodohan itu sudah yang keberapa tadi? Yang kedua tadi ya.
Yang kedua ya. Jadi yang keduanya ya memang orang nekat. Udah tahu salah tapi tetap dilawan. Ya, sangat-sangat memang berbahaya, sangat-sangat berisiko. Nah, urusan yang ketiga ya inilah orang yang memang ya sudah memang ketentuan dari sonaknya. Nah, mengkaitkan, mengkorelasikan dengan keberislaman kita, ya memang ada yang kita memang belum tahu dan kita sudah belajar, tapi tetap saja biar waktu kita, tenaga kita habis kita gunakan untuk memahami al-Islam, tetap ada sisi-sisi yang kita belum terpahami. Ya itulah luasnya ajaran Islam. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi saya sudah nyebut juga, saya berang dengan orang yang mengatakan, iya, lebih baik sedikit ilmu tapi tidak sombong daripada banyak ilmu tapi sombong. Ini karakter siapa sebenarnya ini nih? Ini karakter siapa sebenarnya ini nih? Ini karakter orang-orang yang malas. Mau tahu? Ini karakter orang yang mencukupkan dengan apa yang ada. Dan ini ternyata juga terwakili dalam satu kelompok. Nggak enak, nggak etis saya menyebut kelompoknya. Tapi ada kelompoknya yang penting amal. Yang penting amal. Ilmu itu nggak penting. Ini berbahaya yang begini, ini berbahaya. Ya kemudian nanti diformat lah. Ini 100 kali, ini 500 kali. Ini dibaca waktu ini. Sekalipun ada nanti, ada yang memang diatur. Tapi ya jangan membuat aturan sendiri. Ya kalau memang yang diatur oleh Allah dan Rasulnya kita ikuti. Habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu Rasulullah yang ngatur. Tapi harus baca ini 700 kali. Ada nggak aturannya? Nggak ada kan? Nah, kelompok yang justru terbenam di situ, orang-orang yang begini ini ya juga yang cenderung mengatakan ya banyak ilmu tapi sombong. Lebih baik ilmu sedikit tapi tidak sombong. Udah sombong dia kan? Dia sebenarnya sudah sombong. Saya sekalipun tidak banyak ilmu tapi saya tidak sombong. Udah sombong dia kan? Coba lihat logika berpikir lah. Itu yang membuat saya akhirnya harus mengkritik orang ini. Kalau tidak dikritik ya memang berbahaya. Ada lagi, mungkin ini tetangga saya ada yang ikut nguntili saya ke sini. Ini Pak Ali ini anak almarhum bapakmu, saya lupa jadinya. Almarhum Burhanuddin, orang Sulawesi Tengah, ya. Pak Burhan ini saya punya riwayat, ya. Kayaknya beliau orang yang pertama respect, ya bukan berarti kita orang yang suka disanjung, bukan. Tapi beliau ya sangat berpihak ke kita. Ya, di awal-awal saya ke Berau, ya saya catat akhirnya, masya Allah ini orang ini ya ada harapan, ini orang bagus, keberpihakan ke dakwah. Ayah ada beliau. Nah, ada lagi tulisan. Setan itu ahli Quran, setan itu ahli ibadah, setan itu ahli hadis, setan itu ahli fikih dan seterusnya. Dari mana dapat ilmu yang begini ini? Coba dari mana ilmu yang begini ini dapat? Ini sangat nyaman mendiskreditkan ulama, sangat mendiskreditkan ulama. Nggak begitu. Memang ini saya ingatkan semuanya. Ini berpotensi memberikan kebaikan, berpotensi pula memberikan keburukan. Di sini ini dimanfaatkan oleh Syiah, memanfaatkan ini, aliran kebatinan memanfaatkan ini, aliran menyimpang memanfaatkan ini, sekularismenya, ateismenya, liberalismenya memanfaatkan ini. Bahkan kalau dipresentasikan yang benar-benar nyunnahnya ya justru kalah suara sebenarnya, ya
Artinya kalah banyak memanfaatkan. Nah makanya tetap harus ekstra hati-hati. Jangan dapat langsung share. Jangan mudah-mudah, teliti, pahami, baru. Ya kalau memang nyata-nyata maslahat, ya bagus sajalah di share, bagus sajalah di ya kopas itu bagus. Kalau nyata-nyata baiknya. Tapi kalau user potensi salahnya cukup besar, ya jangan. Ya, kalau mau kita men-share yang enggak betul, baru beri catatan. Nih yang di atas ini bahaya nih. Gitu. Lah, ya maka itu ya memang ya asbab ini ya, orang sekian banyak nanti yang tercelakakan. Asbab ini juga insya Allah juga orang banyak yang terselamatkan. Saya mencoba bagian akhirnya. Iya. Jadi Islam itu komprehensif, benar-benar menyeluruh, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam itu ajaran yang integral, dia harus terintegrasi satu bagian dengan bagian yang lainnya, tidak bisa tidak diintegrasikan. Kemudian yang di awal tadi sudah saya sampaikan, Islam itu dia benar-benar ada yang namanya pranata, keteraturan, ketertataan. Kalau pokok tidak apa-apa kan ke atas, tapi kalau dasar ya ke bawah. Dasar, pondasi, bangunannya dan seterusnya. Ada yang pokok, ada yang cabang dan seterusnya. Lah, ini memang harus dimengerti, ini memang harus dipahami. Kalau tidak dimengerti, kalau tidak dipahami, akhirnya ada orang yang berislamnya parsial. Akhirnya ambil kapling, ya udahlah saya pokoknya ibadah aja lah. Ya dong. Nanti ditambah lagi bumbu-bumbu oleh Pak Kiai. Ini harus diberi tanda kutip nih Pak Kiai yang begini ini nih. Pokoknya amalkan ini kamu selamat. Pegang teguh akhirnya. Cara berislam tidak begitu. Nanti dilengkapi bumbunya oleh Pak Kiai. Ya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dawam, sekalipun sedikit. Nah, apa-apa sedikit tapi teruskan. Sayang, sudah sedikit sunat lagi. Bener nggak? Udah sedikit sunat lagi. Yang wajib diabaikan. Tidak benar berislam seperti itu. Siapa yang harus mendudukkan hal-hal yang seperti ini? Siapa lagi kalau bukan ya Ustadz yang memang benar-benar mengerti agama lah. Nanti dikatakan sombong lagi ya. Repot kan ya. Orang menggunakan logikanya yang tidak sehat, ketidaksukaan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 183 Ali Imran. Ini ya memang ayat favorit ya, bukan berarti ayat lain tidak kita favoritkan. Ali Imran 183. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wa man fil ardh tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Apakah mencari agama selain dari agama Allah? Sementara yang di langit, yang di bumi semuanya pada tunduk kepada Allah dengan ikhlas dan terpaksa. Ya memang ada yang terpaksa ya. Tapi tidak bisa mengelak. Pada waktunya semuanya akan dikembalikan ke Allah. Mau lari kemana? Satu ayat Al-Maidah 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Nyari hukum jahiliyah ya. Mau hukum jahiliyah ya. Apa itu jahiliyah? Hukum orang-orang yang bodoh. Itu yang kamu maui. Asrul jahiliyah baru asrul Islam. Zaman jahiliyah baru zaman Islam. Ya orang berhukum dengan egonya, dengan nafsunya, dengan kemauannya sendiri. Ya makanya yang terjadi adalah kerusakan yang memang benar-benar sangat masif ya.
anak dibunuh ya. Hanya persoalan air satu ember, satu girbah, orang perang-perangan, orang bunuh-bunuhan. Kapan itu? Zaman jahiliyah. Lah, yang buat Islam itu bukan manusia. Agama Islam itu bukan ciptaan manusia, bukan produk manusia. Ya justru dari Tuhan, berasal dari Tuhan. Ya makanya ya memang yang mendasar banget, orang harus beres masalah ketuhanan. Kalau tidak beres masalah ketuhanan, pastikan yang lain-lainnya yang sebenarnya hanya turunan-turunannya juga tidak akan beres. Tidak akan beres. Maka belajarlah mampu berargumen untuk meyakinkan Tuhan, untuk meyakinkan orang terkait dengan ketauhidan. Itu PR kita semuanya. Ngomong-ngomong di warung kopi, ngomong-ngomong ya lagi santai sore hari menjelang maghrib, mungkin di tepi. Ini sungai apa kelai ya? Segah ya. Wah, ya cobalah ngomong yang berisi lah. Ya cobalah masalah ketuhanan yang memang justru itu menjadi pokok permasalahan. Maksudnya tidak beres ketuhanan, tidak akan beres yang lain-lain. Makanya bereskan memang ketuhanan. Ada ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, insya Allah akan kita bahas pada pengajian yang akan datang. At-tauhidu a'dalul adli wasyirku adzlamudz zulmi. Luar biasa. Tauhid itu keadilan yang seadil-adilnya. Top on the top keadilan tauhid. Nanti kejawantahkan dengan dalam kehidupan. Pasti tidak akan ada yang terzalimi. Sebaliknya wasyirku adzlamudz zulmi, syirik adalah kezaliman di atas segala bentuk kezaliman, itulah syirik. Orang baru dengar kata-kata syirik sudah alergi. Tidak akan pernah beres memang. Demikian kajian kita di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.